Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Salsabila dengan NIM 18141070. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, Customer Relationship Management. Definisi Customer Relationship Management. CRM adalah suatu pendekan pelayanan kepada konsumen yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan hubungan konsumen yang berkelanjutan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan maupun perusahaan. Tujuan CRM. Tujuan utama dari CRM adalah membantu bisnis dalam penggunaan teknologi dan sumber daya manusia agar memperoleh pengertian yang dalam tentang nilai dan perilaku customer mereka. Jika tujuannya tercapai, maka bisnis dapat memberikan servis yang lebih baik kepada customer, membuat call atau complaint center yang lebih efisien, cross-sell produk lebih efektif. 4. Membantu staf penjualan agar cepat tercapai kesepakatan penjualan. 5. Melakukan sesederhana mungkin proses pemasaran dan penjualan. 6. Memperoleh customer baru dan akhirnya meningkatkan pendapatan. Manfaat CRM yaitu meningkatkan pendapatan, mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market, dan piramida pelanggan. Piramida pelanggan merupakan alat yang berguna untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan memperbaiki perilaku kemampuan pelanggan. Piramida pelanggan ini ada gambarnya, yaitu active customer, yaitu customer yang aktif, inactive customer atau pelanggan yang tidak aktif, ada prospect, suspect, dan the rest of the world. Pelanggan aktif yaitu orang atau perusahaan yang telah melakukan pembelian barang atau jasa dari perusahaan dalam periode tertentu, katakanlah contoh dalam 12 bulan terakhir. Pelanggan tidak aktif, orang-orang atau perusahaan yang telah membeli barang atau jasa pada masa lalu, akan tetapi tidak dalam periode tertentu. Pelanggan yang tidak aktif merupakan sumber yang penting untuk pelanggan potensial dan juga merupakan sumber informasi tentang apa yang perusahaan perlu lakukan untuk mencegah pelanggan aktif menjadi pelanggan yang tidak aktif. Prospek yaitu orang atau perusahaan yang mempunyai suatu hubungan dengan perusahaan kita, akan tetapi sekarang mereka belum membeli barang atau jasa dari kita. Prospek merupakan orang atau perusahaan yang Anda harapkan akan ditingkatkan menjadi status pelanggan aktif. Contoh prospek adalah orang yang telah menanggapi pengiriman pos kita dan orang meminta brosur kita. Perusahaan yang telah menerbitkan permintaan atas penawaran kita dan kontak yang diperoleh pada suatu pemeran dagang. Suspek yaitu orang-orang atau perusahaan yang kita sanggup layani dengan produk atau jasa kita, akan tetapi kita sampai sekarang belum mempunyai hubungan dengan mereka. Biasanya, perusahaan memulai hubungan dengan suspek dan mengkualifikasikan mereka sebagai prospek dengan tujuan jangka panjang untuk mengkonversikan mereka menjadi pelanggan aktif. The rest of the world yaitu orang-orang atau perusahaan yang emang tidak mempunyai keperluan atau keinginan untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa perusahaan. Meskipun perusahaan belum pernah memperoleh keuntungan dari kelompok ini, adalah penting untuk memvisualisasikan mereka untuk mengetahui berapa banyak waktu pemasaran dan uang yang dikeluarkan untuk berusaha, berkomunikasi dengan orang-orang dan perusahaan kita tidak akan pernah melakukan suatu bisnis apapun dengan mereka.
Sering terjadi sebagian besar anggaran pemasaran dibelanjakan untuk non-customer. Nilai dari piramida pelanggan meningkat apabila perusahaan mensegmentasikan pelanggan aktif ke dalam kategori perilaku yang kritikal terhadap keberhasilan perusahaan seperti pendapatan penjualan. Faktor keberhasilan yang berkaitan dengan pelanggan yang dapat diukur dan dikelola. 1. Faktor kinerja pelanggan, yaitu nilai pelanggan, perilaku pelanggan, kepuasan pelanggan. Kedua, faktor-faktor fokus pelanggan, yaitu organisasi, komunikasi, informasi, nilai pelanggan atau customer value. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk bersangkutan memberikan nilai tambah. Perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan adalah proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencairan pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan yang diinginkan. 2. Perilaku pelanggan biasanya diukur dalam penghasilan baik dalam jumlah rupiah atau volume produk atau jasa yang dipesan selama satu periode waktu tertentu. Perilaku pelanggan yang positif berarti pelanggan yang pertama kali membeli dari perusahaan. Perilaku pelanggan. Parameter perilaku pelanggan yang kedua adalah customer lifetime atau rata-rata lamanya waktu diukur dalam bulanan dan tahunan, yaitu rata-rata pelanggan yang melakukan usaha dengan kita. Faktor perilaku pelanggan penting yang tiga adalah customer share, yaitu sejauh mana seseorang pelanggan memenuhi kebutuhannya atau jenis produk dan jasa yang ia inginkan dengan berbisnis dengan kita. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan konsumen terhadap kinerja produk dan harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang memberikan pelayanan dan kualitas yang memuaskan. Organisasi. Manajemen mempunyai komitmen terhadap fokus pelanggan, yaitu menentukan anggaran waktu dan uang untuk perbaikan proses pelanggan. 2. Karyawan mempunyai keterampilan dan pengalaman penanganan pelanggan yang diperlukan, mempunyai sikap yang baik dalam penanganan pelanggan, dan bekerja dalam kelompok dengan orang lain yang mempunyai kontak dengan pelanggan. Komunikasi. Satu kontak logistik, yaitu komunikasi pelanggan secara baik, direncanakan, tepat waktu, dan tidak meleset dalam eksekusi. 2. Metode atau media berita yang paling tepat adalah menerapkan pada setiap pelanggan atau segmen komunikasi interaktif, menekankan manfaat pelanggan daripada gambar produk. Informasi. Data pelanggan ada relevan, lengkap, dan mutakhir. Sistem informasi pelanggan efektif, lentur, dan ramah terhadap pemakai. Terhadap korelasi langsung secara jelas antara fokus pelanggan dengan kinerja pelanggan. Perusahaan atau industri yang menerapkan konsep CRM. 1. Execomindo pertama operator atau yang dikenal sebagai GSM XL meluncurkan layanan baru One Call Resolution. Yang kedua yaitu industri komputer dan peralatan kantor. SFA penjualan interaktif, integrasi supply chain melalui internet. Ketiga industri perbankan dan broker, yaitu manajemen tim account, TrackNet untuk reseller. 1. Telekomunikasi, contoh
retail sales, call center dan customer service, integrated dan sistem back office. Pharmaceutical yaitu OLAP, team selling, integrasi dengan database. Consumer goods, team selling, kategori manajemen. Asuransi, extranet untuk agen non-kaptif, integrasi dan back office underwriting. Otomotif, retail sales dan service, customer analysis, data warehouse. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.